Nah, niat yang Allah terima di dalam melakukan amal ibadah, Allah sebutkan di dalam Al-Quran satu kali, namanya ikhlas, dengan nama surat Al-Ikhlas. Ikhlas inilah yang menjelaskan makna niat yang baik seseorang. Niat yang kita niatkan dalam hati dari amal soleh yang kita lakukan hanya ingin mencari ridhonya Allah, itu dinamakan dengan nama ikhlas. Dari kata murni, bersih, suci, ikhlas. Makanya para ulama ketika menjelaskan apa itu ikhlas, dan ikhlas ini tidak mudah. Ikhlas ini tidak gratis. Dia butuh latihan, tempaan jiwa yang sudah mengenal hakikat kehidupan. Maka seluruh amal ibadahnya itu akan menjadi ikhlas. Tapi kalau dia masih beranggapan manfaat, bahaya, mudarat seluruhnya bisa terjadi di tangan makhluk, maka ikhlas itu tidak mungkin ada dalam hati hamba tersebut. Tapi kalau dia yakini segala sesuatu semuanya adalah sumbernya dari Allah, yang memberikan manfaat Allah, an-nafi', yang bisa memberikan bencana Allah, yang bisa memberikan pahala Allah. Ini keyakinan jika tertanam dalam hati akan menumbuhkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Jika Allah tidak berkehendak, tidak akan mungkin terjadi. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan terkecuali seluruhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita beramal tidak lagi melihat manusia. Karena manusia gak bisa memberikan pahala kepada kita. Manusia tidak bisa memberikan manfaat kepada kita di hari kiamat. Yang bisa memberikan pahala, kebaikan dari amal ibadah kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu riwayat disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Bustanul Arifin dari sahabat bernama Hudzaifah al-Yamani. Hudzaifah al-Yamani pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah, saya bertanya kepada Rasulullah, anil ikhlas ma huwa, apa itu ikhlas wahai Rasulullah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sa'altu Jibril, saya bertanya kepada Jibril, anil ikhlas ma huwa, wahai Jibril, apa itu ikhlas? Kemudian Jibril mengatakan, sa'altu Rabba Izzati anil ikhlas ma huwa. Jibril mengatakan, saya bertanya kepada Allah, apa itu ikhlas? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, al-ikhlas itu adalah sirrun min asrari auda'tuhu qalba man uhib min ibadi. Ikhlas itu adalah rahasia-rahasianya aku, kata Allah. Aku letakkan rahasia itu di dalam hati hambaku yang aku cinta. Artinya ketika kita melakukan amal soleh, amal baik, murni niatnya untuk Allah, kita sudah mendapatkan satu ilmu sir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah pilih kita sebagai hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Fudail bin Iyad juga menjelaskan definisi dari makna ikhlas. Beliau lahir tahun 107 Hijriah, wafat 187 Hijriah. Salah satu gurunya Imam Syafi'i. Di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, Al-Imam Fudail bin Iyad mengatakan, al-amalu li ajlin nasi syirkun. Beramal karena manusia adalah kesyirikan. Makna kesyirikan di sini adalah asyirkul khafi, kesyirikan yang tersembunyi. Ada syirkul jali, kesyirikan yang jelas. Ada berhala, dia sujud menganggap berhala itu Tuhan, itu namanya asyirku jali. Kalau beramal karena manusia,
masuk juga kategori syirik, tapi namanya asyirkul khafi, kesyirikan yang tersembunyi. Nabi mengatakan syirik kecil, asyirkul asghar. Jadi kita beramal karena manusia masuk kepada kesyirikan yang tersembunyi atau kesyirikan yang kecil, asghar. Nah, itu disebutkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum as-sirku al-asghar." Yang aku paling takutkan kepada kalian wahai umatku adalah syirik kecil. Faqalu, para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, wa ma as-sirkul asghar?" Syirik yang kecil itu seperti apa wahai Rasulullah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-riya, yaitu riya, pamer dalam amal kepada manusia. Nabi katakan syirik kecil, syirkul asghar. Kemudian tarkul amal li ajlin nas, riya. Fudail bin Iyad memberikan definisi yang berbeda, meninggalkan amal ibadah karena manusia, riya namanya. Jadi dia melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu karena orang, karena manusia, itu namanya riya. Fudail bin Iyad mengartikan, kalau kita beramal karena manusia, syirik kecil. Kalau kita meninggalkan amal karena manusia, namanya riya. Wal ikhlas ay yu'afiyakallahu subhanahu wa ta'ala minhuma. Yang namanya ikhlas, dia terbebas dari dua sifat tadi. Dia melakukan amal ibadah bukan karena manusia, dan jika dia meninggalkan sesuatu perbuatan karena dia melihat kondisi dan keadaan pada waktunya, itu adalah namanya ikhlas. Jadi tidak mudah ini ikhlas. Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau memberikan tanda orang riya, indikator bahwa dia adalah orang yang riya. Ini diriwayatkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Inna lil muragi thalatha alamat. Orang yang riya itu ada 3 tanda. Yanshatu idza kana finnas. Amal ibadahnya ia lebih bersemangat jika banyak orang. Orang makin banyak, makin semangat. Wa yakthal idza kana wahda. Namun ketika ibadahnya sedikit orang, dalam melakukan amal kebaikan hanya ada orang sedikit, atau dia sendirian, ibadahnya malas. Wa yazidu fil amal idza uthni alaih. Amal ibadahnya, amal kebaikannya lebih meningkat jika dipuji. Wa yanqusu idza dhumma. Tapi amal ibadahnya berkurang jika dikritik. Nah, ini tanda riya, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Sebaliknya tanda ikhlas, berkata Imam Zunun al-Misri, "Thalathun min alamatil ikhlas." 3 dari tanda-tanda keikhlasan. Yang pertama, istiwaul madah wa dham minal ammah, yaitu celaan pujian kepadanya dari amal yang ia lakukan itu sama. Orang muji amalnya biasa-biasa saja, dikritik amalnya juga dia biasa-biasa. Ini tanda ikhlas yang pertama. Yang kedua, nisyanu ru'yatil a'mali fil a'mal. Yang kedua, seluruh amal kebaikan yang ia lakukan dia cepat lupakan. Dia lupakan waktu itu. Itu ikhlas. Yang ketiga, iqtida'u thawabil amalil fil akhirah. Yang dia lakukan hanya semata-mata mencari ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.